Shalom saudara, sungguh kasih Tuhan sangat luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Kalau saat ini kita bisa hadir tempat ini, itu semua karena kasih Tuhan. Bila pada pagi hari ini kita menyatakan, Tuhan sungguh sangat besar kasih-Mu kepada kami Tuhan. Kami ingin senantiasa mengucap syukur Tuhan atas setiap kasih dan anugerah yang sudah kami rasakan selama ini. Sungguh besar kasih setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan,
tinggikan. Mari kita berdiri sama-sama. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam kami menyembah. Dalam roh dan kebenaran kami tinggikan Kau Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Yesus. Amin. Kami tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Amin. Lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran kami tinggikan Kau dari segalanya. Amin. Ini hati kami Tuhan, ini ucapan syukur kami Tuhan. Lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Dalam roh dan kebenaran kami tinggikan Kau. Kami muliakan Kau Tuhan dari segalanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Kau Tuhan. Kami agungkan Kau dari segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan
atas segala sesuatu yang sudah kami alami sepanjang hari ini Tuhan. Sepanjang minggu Tuhan, kami boleh lewati Tuhan. Dan ketika kami hadir tempat ini Tuhan, kami ingin naikkan ucapan syukur kami di depan Engkau Tuhan. Terlebih Tuhan, ketika kami hadir tempat ini Tuhan, kami sangat rindu Tuhan. Rindu bersekutu untuk mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebab kami yakin percaya Tuhan, ketika kami bersekutu dengan firman-Mu Tuhan, firman-Mu sendiri Tuhan yang sanggup menguatkan kami. Firman-Mu sendiri Tuhan yang sanggup menuntun setiap kehidupan kami Tuhan di saat kami salah jalan Tuhan. Untuk itu Tuhan, layakkan setiap sedang jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan, untuk bersekutu melalui firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu sendiri Tuhan yang akan senantiasa menuntun, membawa kami Tuhan pada kemuliaan dan segala kemuliaan Tuhan. Sehingga kami boleh semakin dibentuk Tuhan untuk serupa dengan Engkau Tuhan. Kami mau sambut Tuhan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Senang sekali saya akhirnya berada di sini kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu. Waktu-waktu ini memang saya nantikan. Kenapa? Karena menyenangkan sekali berkumpul kembali bersama saudara, keluarga saya di GBTEK ini. Jadi hari ini karena waktu kita nggak panjang, saya mesti memberi salam dulu buat yang ada di rumah, yang sekarang lagi menyaksikan program online kita, streaming kita. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi yang ada di rumah. Oke, hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat inti, yang sangat penting, tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam dunia ini. Dengan adanya pandemi ini sebenarnya seperti apa sih? Jadi begini Bapak Ibu. Hal yang paling penting yang perlu Bapak Ibu ketahui, yang perlu orang Kristen, termasuk Bapak Ibu di rumah juga, untuk diketahui. Saya mohon maaf ya, saya lepas masker saya soalnya berembun. Jadi saya nggak nyaman. Jadi nggak apa-apa, karena kan sebelah samping kiri kanan saya masih jauh. Jadi hal yang paling penting yang harus diketahui adalah ada apa sebenarnya yang Tuhan sedang kerjakan buat kehidupan manusia, termasuk saya dan Bapak Ibu semuanya dengan adanya pandemi ini. Saya mengucap syukur Malang sudah lebih ramah begitu ya. Saya kira tadi masuk ke checkpoint, ternyata enggak, bebas. Nah kalau di Surabaya beda Bapak Ibu. Di Surabaya itu kondisi kami sangat mencekam. Mungkin juga Bapak Ibu merasakan dulu pernah berada pada kondisi seperti itu. Tetapi begini, kondisi yang agak enak di Malang ini sebenarnya bukan enak-enak banget. Karena setiap kita itu pasti ada rasa ketakutan, kekhawatiran. Walaupun sebenarnya ada banyak orang nekat, banyak sekali. Di Surabaya orang nekat itu banyak. Makanya kenapa sampai sekarang nggak sembuh-sembuh Surabaya itu. Dari hitam, merah, gelap, hitam lagi, balik lagi. Percuma kayaknya, karena orang-orangnya dablek ngeyelan begitu. Nah sebenarnya kita mesti harus tahu apa yang sedang Tuhan lakukan di dalam kehidupan manusia, termasuk di seluruh bumi ini. Karena kalau kita tahu kondisinya itu, Bapak Ibu akan bisa mengambil kebenaran firman Tuhan itu menjadi pedoman hidup yang sangat luar biasa. Dan makanya saya percaya firman Tuhan ini iya dan amin. Firman Tuhan itu begitu luar biasa karena firman Tuhan sudah ngomong jauh-jauh sebelumnya. Kita buka di 2 Timotius 3 ayat yang ke-10. 2 Timotius 3 ayat yang ke-10. Ini ayat kunci yang mungkin saya pernah dan berkali-kali ngomong di tempat ini. Tetapi kadangkala hal ini terlupakan oleh kita semuanya. Sehingga akhirnya seolah-olah ayat itu bicara biasa saja begitu. Apakah saya perlu pakai face shield? Oke. Nah, lebih enak pakai gini Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Harus seperti ini Bapak Ibu. Oke. 2 Timotius 3 ayat yang ke-10. Mari kita lihat sama-sama. 2 Timotius 3 ayat yang pertama, Ayat yang pertama. Keadaan manusia pada akhir zaman, itu judul perikopnya. Kita sekarang berada pada kondisi akhir zaman. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan ini benar-benar terjadi, benar-benar digenapi. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Firman Tuhan nuliskan ini 2000 tahun yang lalu bukan tidak ada maksudnya. Memang dari awal Tuhan Yesus dan Alkitab sudah memberitahu kita bahwa bumi ini pasti
pasti akan dibinasakan oleh Tuhan. Pasti akan dibinasakan. Satu saat kita tidak akan lagi berada pada bumi yang kita pijak sekarang ini. Nah, karena bumi ini akan dibinasakan, terus kita mau kemana, Pak? Nah, ini harus Bapak Ibu ketahui. Sebenarnya Bapak Ibu semuanya itu didesain untuk kita hidup selama-lamanya. Dari awal penciptaannya, Adam dan Hawa. Jadi kita sebenarnya desainnya untuk hidup selama-lamanya. Tapi karena dosa, maka kemudian kita akhirnya harus masuk ke dalam penghukuman, yaitu dibinasakan karena dosa. Termasuk bumi kita pun juga ngalami seperti itu. Bumi ini terkutuk. Makanya bumi ini sudah bukan menjadi tempat yang ideal untuk tempat kita tinggal. Jadi sedari awal memang Tuhan sudah memberikan rencananya bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus, akan dipindahkan ke sebuah tempat yang namanya adalah langit baru dan bumi yang baru, atau kita sebut Yerusalem baru, atau kita sebut kerajaan Allah, kerajaan surga. Whatever namanya tidak penting. Tetapi yang paling penting adalah asal Bapak Ibu ketahui bahwa satu, bumi ini bukan tempat tinggal kita. Kita nanti akan berada di satu tempat yang entah ada di mana, pokoknya ada di tempat ciptaan Tuhan. Alam semesta ini begitu luas Bapak Ibu. Alam semesta ini begitu luas dan kita bisa ditempatkan dimanapun oleh Tuhan. Jadi ini semuanya ciptaan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan hanya berfokus kepada satu planet yang namanya bumi. Sementara Tuhan ciptakan seluruh isi dunia, universe ini, seluruh isi dunia begitu luas. Nggak mungkin. Pasti nanti ada rencana besar Tuhan. Begitu, kita nanti akan dipindahkan. Makanya kenapa orang Kristen percaya dengan yang namanya pengangkatan. Akan ada yang namanya pengangkatan, tapi jangan tanya mekanismenya sama saya, Pak, nanti kalau yang diangkat itu apanya? Apa cuman badan kita, bajunya ketinggalan, gigi palsunya ketinggalan? Saya enggak tahu, karena belum masa pengangkatan, dan sekiranya itu menjadi hal yang tidak terlalu penting sebenarnya Bapak Ibu. Yang paling penting, yang menjadi concern kita bahwa bumi ini bukan tempat kita. Yang kedua, kita nanti disediakan tempat yang baru lagi sama Tuhan. Oleh karena itulah, corona ini adalah salah satu, saya bilang salah satu ya, dari semua macam petunjuk. Bahwa bumi ini tidak bisa kita harapkan menjadi tempat kita selama-lamanya. Sebenarnya dengan adanya corona dan banyak macam-macam, jangan khawatir Bapak Ibu. Corona ini masih awal, nanti akan ada lagi yang lebih mengerikan. Karena firman Tuhan berkata ini masih awal dari kesengsaraan begitu, masih banyak lagi. Nah, sebenarnya Tuhan mau memberi penyadaran buat manusia bahwa bumi ini bukan rumah kita. Nah, masalahnya adalah manusia nggak kayak gitu pikirannya. Manusia tidak seperti itu cara berpikirnya. Mereka berpikir ya bumi ini ya rumah kita. Ya kita hidup di sini itu ya sudah, berarti cukup kita hidup kita hanya di sini. Enggak Bapak Ibu. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan memberikan yang namanya kematian. Bagi orang yang tidak percaya, kematian itu adalah malapetaka. Sebuah hal yang mengerikan, namanya mati. Siapa sih yang mau mati? Gitu. Enggak ada yang mau mati. Kita semuanya mau hidup selamanya. Hidup selamanya bukan di sini Bapak Ibu. Nangkep ya, hidup selama kita itu nanti selamanya kita itu di rumah Tuhan yang disebut langit baru itu tadi. Jadi kesimpulannya, kalau ada orang yang percaya kepada Tuhan malah meletakkan semua kebahagiaan, pengharapan dan segala apapun di dunia ini, maka sudah pasti dia memiliki cara fokus hidup yang salah. Seharusnya kalau kita dikasih kesempatan untuk percaya pada Tuhan Yesus, Bapak Ibu dipilih dari sekian banyak orang manusia di bumi ini untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Itu nggak main-main. Itu bukan pilihan yang asal comot. Tidak. Tuhan memberikan rencana yang besar kepada setiap kita yang dipilih oleh Tuhan ketika kita mengenal Yesus. Nah, kalau Bapak Ibu mendapatkan kesempatan untuk mengenal Tuhan Yesus, itu bukan rencana yang main-main Bapak Ibu. Itu berarti
Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku semuanya dan yang ada di rumah juga dimungkinkan untuk nanti hidup selamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ingat ya, Tuhan Yesus sudah menjadi raja di sana. Nanti kita tinggal menyusul Tuhan Yesus. Tuhan jemput kita dulu. Kemudian kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mekanismenya sebenarnya seperti itu. Jadi itu artinya orang yang mencintai dunia ini, yang mengasihi dunia ini dan segala yang ada di dunia ini, termasuk cara berpikirnya kayak dunia, cara ngomongnya sama kayak dunia, cara hidupnya sama kayak dunia, pasti orang-orang seperti ini dicadangkan untuk binasa. Loh Pak, kok Tuhan mencadangkan untuk binasa? Sebenarnya enggak. Semua orang Tuhan pengen diselamatkan, tetapi masalahnya karena hati kita lebih terpikat pada dunia ini, maka bisa-bisa kita binasa. Ya, nangkep Bapak Ibu. Ada satu ayat yang banyak teolog itu susah mencerna ayat ini, tetapi hari ini Bapak Ibu mesti belajar. Kita buka di 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Hampir ya di 2 Timotius juga. Ayat yang ke-10. Ayat ini tidak banyak orang yang tahu. Kenapa bisa seperti ini? Gitu. Saya cari di buku-buku teologi ya, ternyata banyak yang nggak ngerti di situ. Tapi kalau orang menangkap esensi dari bahwa sebenarnya hidup kita sebenarnya tidak di dunia ini, pasti bisa mengerti ayat ini dengan jelas. Kalau nggak ngerti akhirnya ayat ini bisa ditafsirkan macam-macam. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Coba fokuskan kepada kata Demas di situ. Ada seorang yang namanya Demas, dia temannya Paulus. Paulus di penjara dia ikut. Paulus menginjil kemana-mana dia ikut. Tetapi di 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Paulus nulis seperti ini. Karena Demas telah mencintai dunia dan meninggalkan aku. Ada dua kata yang penting. Demas mencintai dunia, telah mencintai dunia dan meninggalkan Paulus. Bapak Ibu mesti perlu tahu. Paulus itu adalah rasul Tuhan Yesus yang menulis 2/3 ayat 2/3 kitab yang ada di Perjanjian Baru. Jadi dia orang luar biasa. Kunci keberhasilannya Paulus adalah dia sudah tidak meletakkan pengharapan dia di dunia ini. Ingat ketika dia menulis, Bapak Ibu boleh lihat nanti di rumah. Ketika dia menulis seperti ini, apa yang dulu aku anggap keuntungan, sekarang aku anggap sampah. Begitu aku mengenal Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dia menulis seperti ini, kalau disuruh memilih, aku lebih baik pulang ke rumah Bapa daripada aku di dunia ini. Tetapi karena kamu masih ada di dunia ini, Paulus mau ngajar mereka, mau jadi berkat untuk orang-orang di dunia ini. Gitu. Jadi kerinduan, dia sudah kerinduan bagaimana caranya dia pulang ke rumah Bapa. Jadi fokusnya sudah bukan fokus di dunia ini, karena dia tahu firman Tuhan berkata bahwa dunia ini bukan rumah kita. Tuhan sudah berkata, aku pulang, ya ketika dia naik ke surga nanti akan mempersiapkan tempat buat kamu. Jadi Paulus punya fokus yang benar sudah. Tapi tidak dengan Demas. Demas mencintai dunia ini dan meninggalkan Paulus. Buku-buku teologi berkata ada yang ngomong Demas itu murtad. Ada yang ngomong Demas cuma pulang ke negerinya, ada di sini. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Cuman pulang aja. Ada juga yang berkata bahwa Demas ini sudah ikut-ikutan orang-orang Yahudi. Tapi kan kita tidak boleh menafsirkan sesuatu yang tidak tertulis di dalam Alkitab, Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita tahu bahwa sebenarnya kehidupan di dunia ini tidak Tuhan rekomendasikan sama sekali, maka kita bisa membaca ayat ini. Oh, ternyata Demas dulu yang orang melayani Tuhan, bahkan berjuang bersama-sama dengan Paulus. Kegagalan dia adalah dia sudah mulai mencintai dunia ini kembali. Dan dia bukan hanya mencintai dunia ini kembali, dia benar-benar meninggalkan Paulus yang fokus hidupnya sudah fokus kepada hal yang benar, yaitu kerajaan Allah. Begitu. Mengapa Demas sampai seperti ini? Karena dia melihat satu, paling enggak. Dia melihat dunia dan segala yang ada di dunia ini menarik bagi dia. Itu adalah sebuah realitas, sebuah kenyataan hidup yang kita alami sekarang ini. Bukankah kita seperti itu kadang-kadang Bapak Ibu? Ya kan? Ya sudah, gak usah mikir-mikir surga dululah. Gak usah mikir-mikir hal yang rohani dululah. Itu nanti kalau kita mau mati. Masalahnya kita gak tahu kapan kita mati. Kalau kita tahu kalau kita mati nanti umur 70 semua enak.
Tidak ada yang tahu kapan kita berangkat. Itu. Kemarin saya mendoakan orang yang dipanggil Tuhan, barusan dipanggil Tuhan, usianya masih 61. Masih 61, baru menginjak 61, dia baru seneng-senengnya melayani Tuhan, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Tapi pada satu saat juga sebelum itu saya juga mendoakan orang yang meninggal usia 17 tahun. Dulu waktu saya lagi main band-bandan itu dulu, saya punya vokalis meninggal karena COVID. Tiba-tiba 2 hari begitu dia cepat mati. Cepat aja dia mati. Nah, hari ini kondisi seperti ini Tuhan mau menunjukkan kepada kita semuanya betapa rapuhnya manusia. Sewaktu-waktu kita bisa pulang ke rumah Bapa. Nah, itu artinya kalau hidup kita masih terfokus di sini. Orang-orang yang masih mencintai dunia ini, COVID ini adalah malapetaka buat dia, tetapi tidak buat anak Tuhan. Saya bukan mengajak Bapak Ibu untuk kendel-kendelan lepas masker, terus kemudian ngawur, bergaul di mana, bukan. Kita tetap pakai hikmat, kita ngikuti pemerintah. Kalau memang kita diizinkan Tuhan untuk pulang, ya wis, enggak apa-apa, tapi bukan karena kecerobohan kita kan Bapak Ibu. Kalau disuruh milih ya memang kita pulang enak. Tapi masalahnya adalah pertanyaannya dua kalau kita. Kalau Paulus enak. Paulus memang langsung milih sana karena hidupnya sudah benar-benar terfokus di sana. Kalau kita, pertanyaannya dua. Apakah hidup kita sudah terfokus kepada kerajaan Allah atau malah pada dunia? Kalau kita masih terfokus pada kerajaan Allah, jangan dulu pulang. Artinya, kalau Bapak Ibu dikasih kesempatan oleh Tuhan sampai sekarang ini untuk menikmati hidup, untuk bernafas, pakai itu untuk memindahkan pikiran kita kepada kerajaan Allah. Jangan nguber sesuatu yang ada di dunia ini. Intinya seperti itu. Kalau orang sekarang ketakutannya corona ini karena dia nanti aku mati. Tapi bagi kita, mau ada di sini ataupun nanti mau pulang ke rumah Bapa, nggak ada masalah. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Itu adalah keuntungan Bapak Ibu menjadi orang Kristen. Kalau orang agamanya lain atau tidak mengenal Yesus, mereka fokusnya hanya hidup di sini, berbuat baik di sini, berlaku benar di sini, sesuai dengan tuntunan atau tuntutan hukum-hukumnya. Kemudian nanti mudah-mudahan bisa masuk surga. Tetapi tidak dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu itu di sini itu sama Tuhan ketika dikasih kesempatan hidup sampai hidup. Hidupku adalah Kristus. Artinya tidak boleh ada kehidupan kita yang kita pakai untuk diri kita sendiri di bumi ini. Semuanya harus untuk Kristus. Melayani Tuhan. Kalaupun Bapak Ibu punya, diberkati Tuhan dengan berkat jasmani, berkat keuangan, pakai itu untuk membela nama Tuhan, membela pekerjaan Tuhan. Jangan dipakai untuk kesombongan sendiri. Begitu. Nah, orang yang seperti ini, kalaupun mati, kematiannya keuntungan. Karena apa? Dia pulang ke rumah Bapa. Jadi Bapak Ibu, kondisi seperti ini jangan membuat kita khawatir. Khawatir bukan berarti kita abai, enggak. Tetapi membuat kita yakin bahwa bumi ini bukan rumah kita. Rumah kita yang sesungguhnya kita nanti pulang ke rumah Bapa. Pertanyaannya adalah, pertanyaan refleksinya cuma satu, nggak usah banyak-banyak. Mau nggak kita pindahin hati kita? Kita pindahin jangkauan pandang kita ke surga. Artinya, kalau Bapak Ibu ngomong, iya Pak saya mau. Hal yang paling penting yang harus Bapak Ibu tahu. Saudara mesti lepasin semuanya yang ada di dunia. Loh Pak, berarti saya jadi pendeta? Bukan. Melepaskan itu artinya kita jangan merasa memiliki punya untuk diri kita. Tetapi pakailah semuanya itu untuk Tuhan. Jangan dipakai sombong-sombongan ya. Pakai semuanya itu untuk bela Tuhan. Kalaupun Tuhan ambil semuanya yang kita miliki, Tuhan ambil, tidak apa-apa. Itu berarti waktunya kita bersyukur dan bergantung sama Tuhan. Pakai semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar sesuatu yang baru di dalam kehidupan kami, yaitu agar kami
tidak menaruh cara pandang kami, tidak meletakkan cara pandang kami di dunia ini Tuhan. Tuhan, mari ubah kami. Ubah kami supaya kami benar-benar membuat jangkauan pandang kami dan hati kami untuk pindah kepada kerajaan Allah. Bukan kerajaan kami di dunia ini. Hambamu selesai berbicara, tetapi Roh Kudus mari terus berbicara di dalam hati Bapak Ibu semua yang ada di sini. Maupun yang ada di rumah yang sedang menyaksikan program ini. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya kami bisa memindahkan mulai hari ini jangkauan pandangan kami. Terima kasih untuk jamahanmu yang luar biasa. Bapak Ibu semuanya, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Pandanglah Tuhan dan terimalah segala yang terbaik dari Tuhan. Pulanglah, bertumbuhlah dalam damai sejahtera dengan melakukan firman Tuhan yang telah kamu dengar pada hari ini. Maka kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus akan menjadikan Bapak, Ibu serta saudara-saudari semuanya hidup berkecukupan dan bahkan berlimpah-limpah di dalam kasih dan kebenaran. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai pada saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari semua yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu kita minggu depan. Silakan duduk kembali.